Halo, selamat sore pemirsa. Desakan untuk menggelar Munas Partai Golkar direspon dengan adanya penonaktifan sejumlah elit Partai Beringin itu. Suksesi kepemimpinan di partai ini juga berkaitan dengan perihal yang disengketakan di Mahkamah Konstitusi. Dan langsung kita akan mulai pemirsa. Inilah Metro Highlight selengkapnya dengan saya Afiani Malik. Pembaharuan lah. Saya nggak merasa berlawanan. Bisa enteng-enteng aja buat saya. Kehebatan Ical cuma satu, mampu membayar. Kehebatan Ical cuma satu, mampu membayar. Yang lain nggak mampu lah. Kan saya berpengalaman sama dia. Kemudian hari ini terjadi hal yang sama. Jadi pemecatan itu bukan barang baru. Dan ini memang ya anggaran dasar rumah tangga partai itu sendiri memang juga mengamanatkan bahwa pemberian dan anggota salah satunya dan melanggar anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai dan keputusan musyawarah nasional. Salah satu juga ada diatur dalam anggaran dasar rumah tangga. Kalau Golkar sekarang kan arahnya ke Pak Prabowo, koalisinya koalisi merah putih. Diharapkan tentu lebih realistis. Bahasanya kalau dibeginikan saja dikarenakan perbedaan pendapat, kita ini Golkar akan mundur ya, bukannya maju tapi mundur. Politik ini kan dinamis sekali, bisa saja hari ini koalisi, besok berubah, itu biasa. Pemirsa, Partai Golkar kembali mengeluarkan ancaman untuk memecat kadernya. Kali ini yang disasar adalah Wakil Ketua Umum Partai Beringin itu Agung Laksono. Ketua DPP Partai Golkar, Firman Subagio, membenarkan rencana pemecatan Agung Laksono sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Keputusan ini diambil bukan karena Menko Kesra itu berniat maju sebagai calon Ketua Umum, namun karena gerilya Agung untuk mempercepat Munas ke-9 Partai Golkar pada tahun 2014 ini. Organisasi kan punya aturan ya. Aturan ini harus ditegakkan. Siapa yang menegakkan aturan kalau bukan kita sendiri dari dalam? Tentunya pimpinan-pimpinan partai. Setiap persoalan itu harusnya didiskusikan, dimusyawarahkan, karena ini adalah keputusan tertinggi partai. Tentunya setiap langkah-langkah yang akan diambil dalam perubahan sikap itu tentunya harus dimulai melalui rapat pimpinan partai. Seperti katakanlah ada kehendak mengenai Munas dipercepat, itu mekanisme harus ditempuh. Tidak bisa atau kemudian dilakukan hal-hal yang sifatnya inkonstitusional. Ini akan menjadi presiden buruk bagi Golkar. Langkah DPP Golkar yang berencana memecat Agung Laksono disayangkan oleh Pumpida Hidayatullah, kader Golkar yang dipecat pada Juni lalu. Menurut Pumpida, langkah pemecatan ini dinilai tidak etis. Saya sudah cek, suratnya sudah dipersiapkan, tinggal ditandatangan saja itu. Tapi ini bukan pemecatan sebagai kader ya, pemecatan dari jabatan Wakil Ketua Umum. Artinya tetap saja ini sebagai langkah politik yang sangat tidak etis kalau menurut saya dalam konteks. Masa orang di dalam keadaan berbeda juga tiba-tiba dilucuti saja. Padahal ini kan perbedaannya hanya perbedaan pendapat yang seharusnya bisa dibahas secara internal dan tidak perlu mencuat keluar. Ketua Umum Golkar Abu Rizal Bakri rencananya akan menggelar pertemuan dengan Agung Laksono terlebih dulu untuk menyelesaikan konflik internal yang terjadi di tubuh partai tersebut. Jika pertemuan itu tidak menghasilkan penyelesaian, langkah pemecatan akan diambil oleh pengurus Partai Golkar. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, perbedaan pendapat di antara kader Golkar yang berlangsung sejak masa sebelum Pilpres lalu berujung pada pemecatan sejumlah kadernya. Pimpinan Golkar menilai mereka yang dipecat tidak patuh pada komando partai. Namun belakangan kabar pemecatan terhadap Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono juga muncul ke permukaan. Ketua Tim Pemenangan Agung Laksono dalam bursa pencalonan Ketua Umum Golkar, Fahmi Idris, membenarkan pengurus DPP Partai Golkar saat ini ingin mendepak Agung Laksono dari posisinya sebagai Wakil Ketua Umum Partai berlambang pohon beringin itu. Fahmi mengatakan kemungkinan alasan keluarnya ancaman itu karena Agung termasuk salah satu pihak yang kerap menyuarakan percepatan musyawarah nasional pada 2014. Dinonaktifkan, ini baru ide dan gagasan. Orang biasanya kalau nekat begitu loh. Gimana Pak menghadapi ini? Biarkan aja. Kan saya bilang sekali lagi nih, saya bilang ya Allah ya Karim. Nanti setelah tanggal
akan ada perubahan sikap politik. Sebelum 21 nanti akan ada perubahan. Waduh, kalian nggak paham juga. Nggak usah ditanya. Baru itu yang saya harapkan itu. Agung sebelumnya dikenal sebagai sosok petinggi Golkar yang berharap agar partai itu merapat ke kubu Jokowi JK jika mereka resmi memegang pemerintahan ke depannya. Dinamika di internal Partai Golkar menurut pengamat politik J. Kristiadi berpotensi menempatkan Abu Rizal Bakri pada posisi yang tidak menguntungkan dan bahkan terancam pencopotan. Nah, oleh karena itu menurut saya itu tindakan yang sangat keliru, dan menurut saya itu juga justru bisa merugikan Abu Rizal sendiri, karena kebijakan ini kalau memang harus dilakukan harus adil, tidak bisa kemudian juga pilah-pilah seperti itu, tidak mungkin seperti itu. Ya kan? Sekarang ini, ya dong. Menurut saya itu sudah tidak bisa di stop ya. Apalagi tentu saja itu kalau memang betul-betul Golkar juga mau mengkonsolidasikan diri, tidak bisa lain kecuali memang mengganti ketua umum yang lebih punya komitmen kepada partai, tidak mempergunakan partai sebagai instrumen pribadi untuk meraih kekuasaan. Sebelumnya, Partai Golkar di bawah kepemimpinan Abu Rizal Bakri telah memecat 3 kadernya, yaitu Nusron Wahid, Agus Gumiwang, dan Pumpida Hidayat karena mendukung Capres nomor urut 2 Jokowi JK. Sejumlah kader beringin di daerah seperti Sulbar dan Kaltim juga dinonaktifkan karena perbedaan pandangan terkait perbedaan pilihan pada pemilu presiden lalu. Dari Jakarta, Andini Arianto, Rianto Eko, Metro TV. Pemirsa, Ketua DPP Partai Golkar Yoris Raweai bersikap sekelompok orang dalam DPP Partai Golkar dalam menyikapi dinamika politik telah membawa partai kepada sistem yang otoriter. Sebelumnya Yoris juga menyebut Golkar mengalami periode terburuk di bawah kepemimpinan Abu Rizal Bakri. Ini menunjukkan bahwa DPP dalam tanda kutip sekelompok kecil eksklusif yang ada di DPP itu telah membawa partai ke dalam satu sistem yang sangat otoriter. Lebih kejam daripada Golkar era Pak Harto. Kalau kita lihat tentang pemecatan 3 kader karena tidak mau mengikuti itu sangat fatal sekali, pemecatan dari anggota. Kemudian sekarang mereka seperti teman-teman media juga mengatakan bahwa ada berita, saya sendiri belum mendengar itu dan saya belum tahu. Kemarin juga saya dapat berita bahwa ada 8 semua, 6 karena kritis waktu pleno. Nah, kalau kritis di pleno, kalau kita ngomong di pleno aja sudah tidak boleh, ini partai apa nih kan? Kecuali partai komunis. Pemirsa, isu geser dan melengsarkan Ketua Umum Golkar Abu Rizal Bakri semakin memanas. Dengan dasar itulah dikabarkan terjadi pencopotan atau penonaktifan Wakil Ketua Umum dan juga sejumlah elit partai beringin. Inikah upaya bersih-bersih Abu Rizal Bakri di tubuh Golkar? Atau justru ini tidak lain adalah bentuk kepanikan Abu Rizal yang akan berbalik menghancurkan Golkar? Langsung kita akan bahas topik kita pada sore hari ini. Saya perkenalkan narasumber saya. Di sebelah saya sudah ada politisi Partai Golkar, Mas Nusron Wahid. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada pengamat politik Mas Dimas Oki. Selamat malam Mas Dimas Oki. Baik, pertama ke Mas Nusron dulu. Ya. Setiap saya ketemu Mas, saya tanya, ini masih bisa diperkenalkan sebagai politisi Partai Golkar? Dengar-dengar surat SK pemecatan Anda sudah turun, Mas Nusron? Ya masih dong. Tapi benar surat SK pemecatan yang kemarin heboh itu udah diterima Anda? Sudah. Tapi saya menganggap itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena alamatnya bukan saya. Di situ ada surat pemecatan kepada sebagai anggota Golkar kepada Nusron Wahid. Tidak ada keterangan Nusron Wahid yang mana. Nusron Wahid yang anggota nomor Golkarnya berapa. Kan saya yakin Nusron Wahid ini banyak jumlahnya. Tidak hanya saya. Jangan-jangan yang dipecat bukan saya. Jadi saya merasa saya adalah masih sah sebagai... Bukan Anda lah ya? Bukan saya itu. Dan juga rekan dua yang lain, Mas Agus Gumiwang dan juga Mas Pumpida, sudah menerima? Sudah. Anda sudah berkomunikasi juga? Sudah. Dan permasalahannya kurang lebih sama gitu? Sama. Mungkin Agus yang lain atau Mas Pumpida yang lain? Iya, sama saja. Karena kan tidak ada keterangan Nusron Wahid, nomor anggota sekian, ini sekian. Saya kan punya kartu anggota Golkar. Kalau kita dipecat sebagai keanggotaan kan harus jelas Nusron Wahid dengan keanggotaan nomor sekian-sekian harus dipecat. Dicabut keanggotaannya begitu. Ini tidak ada keterangan seperti itu. Keanggotaan siapa dan sebagainya.
Jadi saya menganggap surat itu surat fiktif. Ya mungkin alamatnya bukan kepada saya. Dan sudah saya jawab itu. Ada tanggapan dari jawaban Anda? Sampai hari ini belum ada. Mungkin tidak bisa menjawab. Ya. Baik, kalau sekarang kemudian Anda yang sempat dipecat seperti itu, kemudian ada isu, karena juga sempat dibantah oleh beberapa pihak di Golkar, ada penonaktifan dari Agung Laksono. Apa yang Anda dengar dari kabar tersebut? Saya belum mendengar kabar itu, ya kan. Tetapi kalau toh itu terjadi, ini bentuk lagi-lagi adalah kebrutalan politik. Sekaligus ini dalam konteks kepanikan politik yang luar biasa. Dan ini menandakan bahwa delegitimasi ada legitimasi kepemimpinan Golkar di bawah kepengurusan hari ini sudah rapuh. Karena sudah rapuh perlu di-upgrading. Gimana cara upgradingnya? Munas. Oke, tahan dulu situ. Nanti kita akan bahas Munas. Mas Dimas, bagaimana Anda melihat ini ada statement dikatakan oleh Mas Nusron, kebrutalan, kepanikan, dan juga tadi kita sempat mendengar Yoris Raweai juga mengatakan ini lebih kejam Golkar yang sekarang dibandingkan Golkar zaman era Soeharto dulu. Oke, kalau kita melihat secara objektif, Partai Golkar adalah partai yang diisi oleh banyak aktor-aktor yang menurut saya sangat prominent ya dalam mengarungi kompleksitas politik dan kompleksitas pemerintahan Indonesia. Selama ini mereka itu jarang sesungguhnya dikenal bisa atau nyaman beroposisi. Karena mereka punya kredibilitas dan mereka punya kemampuan, kapasitas untuk terlibat dalam pemerintahan. Cuman kalau saya melihat sekarang tinggal bagaimana sesungguhnya kepemimpinan saat ini mampu mengelola potensi-potensi yang ada saat ini. Karena kita ketahui bahwa situasi Golkar sekarang sesungguhnya sangat menguntungkan partai tersebut. Sebagai partai nomor 2 pemenang pemilu 2014 legislatif, maka Golkar itu dipenuhi banyak king maker nih. Mereka sesungguhnya juga pemain tengah yang sangat dahsyat nantinya di parlemen yang sesungguhnya sangat dibutuhkan oleh pemerintahan Jokowi JK. Ya. Nah, tapi satu sisi tentunya menurut saya tidak menyatakan bahwa pengelola manajemen konflik di Golkar saat ini lemah. Tapi saya melihat bahwa ketika Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri itu tidak mampu mengelola berbagai potensi yang ada sekarang, itu yang dikhawatirkan kemudian terjadi turbulensi politik di internal Partai Golkar yang kemungkinan itu akan juga merambat bisa dalam konteks yang lebih luas sesungguhnya. Saya dalam konteks stabilitas politik maksud saya. Artinya karena kita tahu bahwa di internal pemerintahan Jokowi JK juga membutuhkan banyak partner ya untuk di parlemen nanti. Sebuah partner yang kuat nih. Satu sisi yang sesungguhnya mereka punya potensi karena di situ mantan ketua umum mereka Yusuf Kala itu sebagai wapres terpilih ya menurut KPU ya. Jadi menurut saya potensi-potensi ini sesungguhnya sangat luar biasa jika Golkar cukup cerdas memainkannya. Anda melihat Golkar sekarang cukup cerdas memainkannya? Saya melihat bahwa terjadi proses ini karena semuanya aktor-aktor rasional ya. Tapi kita melihat bahwa ketika emosi di sini lebih mengedepan, contoh kasus misalnya. Siapa yang lebih emosi? Menurut saya ketika aktor-aktor politik yang ada atau pemimpin Golkar saat ini itu lebih mengedepankan emosi lalu gengsi politik yang luar biasa menurut saya sehingga tidak menunjukkan rasionalitas politik yang menurut saya lebih mengedepan itu kemudian mengakibatkan turbulensi yang itu bisa menjerat dari kepemimpinan saat ini sendiri. Jadi artinya pengelolaan konflik itu harus betul-betul cerdas untuk memanfaatkan potensi yang ada. Oke, di terakhir pertemuan saya mewawancari Mas Nusron, saya kutip pernyataan Anda bahwa harus ada bersih-bersih di Partai Golkar. Ada juga yang mengatakan hal yang senada, ya kita lihat juga bagaimana tanggapan dari Fadil Muhammad yang mengatakan yang bandel-bandel itu diseleksi untuk kemudian diberhentikan. Termasuk bersih-bersih menurut Anda Mas Nusron di tubuh Partai Golkar? Pengertiannya beda. Orang menegakkan kebenaran. Anda dianggap bandel nih, karena Anda juga diseleksi untuk diberhentikan. Ya kan kita melawan sesuatu hal yang kita anggap tidak benar. Di mata penguasa pasti dianggap bandel. Tapi di mata kita yang pejuang-pejuang ini pasti menganggap ini adalah sebuah perjuangan. Yang salah ini siapa? Ini kan masalah politik. Politik kan masalah pilihan. Ini kan diawali pada proses bagaimana proses untuk menentukan dukungan politik apakah kita mendukung Jokowi maupun mendukung Prabowo Hatta awalnya. Dan terbukti bahwa yang menang dan pilihannya benar adalah yang mendukung Jokowi JK, bukan yang mendukung Prabowo Hatta. Kenapa dengan demikian? Selama ini tagline-nya Golkar adalah suara Golkar, suara rakyat. Dan suara rakyat secara mayoritas sudah menentukan pilihan, yaitu mendukung Jokowi JK. Berarti selama ini tagline kita salah.
Berarti suara Harusnya? Golkar, berarti jangan lagi mengklaim bahwa suara Golkar suara rakyat. Yang ada adalah suara Golkar, suara elit. Yang kemudian dimanipulasi seakan-akan itu suara rakyat. Oke, baik. Ditahan di situ. Ditahan di situ, Mas Nusron. Kita akan lihat kalau menurut Anda yang menang. Ini kan seakan-akan ada dua kubu, adu kuat antara kubu yang kemudian tetap berpegang pada dukungan ke Prabowo Hatta, ada yang juga kubu yang mencoba mendorong Golkar ke Jokowi JK. Yang mana yang kemudian mempunyai kekuatan lebih? Apakah Munas yang kemudian Anda katakan tadi bisa menjadi jawaban bersih-bersih Partai Golkar akan terjadi di Oktober 2014? Sesaat lagi pemirsa, kami lanjutkan. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, beberapa waktu lalu kelompok politikus Partai Golkar yang menamakan diri sebagai Poros Muda Partai Golkar menyatakan penolakannya terhadap koalisi permanen dan perlunya juga dilakukan percepatan sirkulasi kepemimpinan partai sesuai dengan ADART partai. Bukanlah dilakukan atas dasar kepentingan rakyat banyak, melainkan semata-mata didasari oleh nafsu kekuasaan semata. Ketiga, Poros Muda Partai Golkar berpandangan bahwa apa yang dinamakan koalisi permanen tersebut sama sekali tidak produktif melakukan pendidikan politik bagi rakyat Indonesia, khususnya generasi muda bangsa Indonesia, lebih khusus lagi generasi muda di tubuh Partai Golkar. Keempat, Poros Muda menyesalkan hilangnya tradisi ilmiah dan kematangan rasional dalam memutuskan langkah-langkah politik berkaitan dengan komitmen kita semua untuk kepentingan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima, karena itu maka Poros Muda Partai Golkar berpandangan bahwa dianggap penting untuk melakukan penyelamatan partai dengan cara mempercepat sirkulasi kepengurusan DPP Partai Golkar sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golongan Karya. Baik, pemirsa, bergabung dengan kami di studio Metro TV lewat sambungan telepon Ketua DPP Partai Golkar, Pak Hajrianto Thohari. Selamat malam, Pak Hajrianto. Ya, selamat malam. Baik, Pak Hajrianto, di sini juga ada Mas Nusron Wahid dan juga pengamat politik Mas Dimas Oki ya, Pak. Oh ya? Iya, baik. Pak Hajrianto, saya ingin mengkonfirmasi kepada Anda terlebih dahulu. Ada berita yang berkembang di media, ada penonaktifan dari Agung Laksono dan juga sejumlah elit Partai Golkar. Apa yang bisa Anda konfirmasi atau klarifikasi dari berita ini? Saya baru mendengar. Ya, saya kebetulan baru masuk Jakarta. Saya dari kampung ya. Dari ada acara keluarga 2-3 hari ini di jadi Anda belum mendengar ya, Pak? Saya belum mendengar, cuma ketika di jalan dari bandara ke rumah tadi saya sempat melihat berita di koran, koran Tempo. Cuma sayangnya saya membaca kok cuma ada di koran Tempo, di koran yang lain tidak ada tentang berita itu. Saya mencoba untuk menelpon Sekjen DPP Partai Golkar untuk mengkonfirmasi kebenaran berita tersebut. Nyambung sebentar, tadi saya belum sempat menanya. Sekjen mengatakan pada saya bahwa nanti saya akan telepon balik, sedang di jalan gitu. Baik, jadi belum ada konfirmasi lebih jauh. Anda sebagai Ketua DPP Golkar juga belum mendengar ada informasi ini. Dan saya juga tidak melihat ada rapat-rapat tentang hal itu. Baik, Anda tidak melihat atau Anda belum dikabari atau Anda tidak diikutsertakan, Pak Hajrianto? Ya, yang pasti saya tidak mendengar ada rapat, tidak ada undangan rapat, sehingga keputusan penonaktifan tersebut juga tidak mengetahui sama sekali dan baru membaca di koran Tempo yang saya sebutkan itu tadi. Baik, Pak Hajrianto, ini saya mengkutip statement dari Pak Fadil Muhammad yang membenarkan adanya berita penonaktifan dari Agung Laksono dan juga ada statementnya yang mengatakan yang bandel-bandel itu perlu diseleksi untuk kemudian diberhentikan. Apa tanggapan Anda, Pak? Ya, Kak,
seperti saya sampaikan tadi, sejauh keputusan tersebut diambil dari rapat, saya tidak mendengar ada informasi diselenggarakannya rapat sama sekali. Kalau rapat harian, saya kan sebagai salah satu ketua DPP Partai Golkar tentu juga diundang dalam rapat itu. Tapi ini tidak ada sama sekali baik harian apalagi pleno gitu. Baik. Sehingga saya hanya bisa bertanya berdasarkan keputusan rapat apa kalau terjadi tindakan organisasi semacam itu gitu. Baik, Pak Hajrianto, terima kasih atas informasi dan juga waktu Anda untuk Metro Highlights. Mas Nusron, tadi kita sudah mendengarkan tanggapan dari Pak Hajrianto. Bagaimana menurut Anda? Memang ada yang merasa, Pak Fadel merasa membenarkan ada pertemuan di Kuningan kemarin malam, bahkan dikabarkan Abu Rizal hari ini akan bertemu dengan Agung Laksono, tapi ada satu sisi yang mengatakan tidak ada apa-apa. Ini kan prosesnya hampir sama dengan tanda petik pemecatan kami bertiga. Yang mana yang hampir sama prosesnya? Tidak pernah ada rapat sama sekali. Dan ini menandakan bahwa tidak sehatnya sistem pengelolaan dalam demokratisasi internal kepartaian di Golkar hari ini. Mekanisme rapat dan mekanisme pengambilan keputusan itu secara valid dan sahih tidak pernah dilaksanakan. Keputusan-keputusan penting organisasi tidak pernah melibatkan partisipasi publik, partisipasi konstituen, apalagi dan juga partisipasi pengurus. Hanya dikelola oleh segelintir dan sekelompok kecil elit oligarki daripada partai. Sistem inilah sebetulnya yang ingin kita lawan. Bahwa pengelolaan partai itu adalah miniatur pengelolaan negara. Di situ ada hak-hak publik konstituen yang harus diperhitungkan dan diperhatikan, tapi itu tidak pernah diindahkan. Inilah awal daripada kemunduran dan kehancuran Partai Golkar dan sistem demokrasi di Indonesia ke depan. Baik, sebelum saya ke Mas Dimas, kami juga punya statement yang kurang lebih senada dengan yang Anda katakan tadi, bahwa ini merupakan awal kehancuran. Kita akan tunjukkan salah satu yang dikabarkan dicopot adalah Yoris Rawea yang mengatakan bahwa pencopotan ini jelas juga mempercepat kehancuran Partai Golkar. Fahmi Idris juga mengatakan ini kepanikan Ical di ujung kekuasaannya. Mas Dimas, bagaimana Anda melihat ini? Ya seperti saya sampaikan tadi, ini adalah sebuah pertarungan untuk menunjukkan sesungguhnya apa yang harus dilakukan oleh Partai Golkar dalam menyikapi situasi politik terkini. Jadi jika kita lihat bahwa memang nature-nya Partai Golkar menurut sejumlah kader-kadernya ini, bahwa memang tadi disampaikan oleh Bung Nusron, ketika suara Golkar suara rakyat, maka rakyat memilih Jokowi JK, maka kesanalah arahnya. Dan memang potensi Golkar juga sangat diterima di pemerintahan Jokowi JK. Artinya kan arahnya ke sana. Dan itu diinginkan untuk dilakukan sebuah keputusan politik yang memang signifikan, itu dilakukan sebelum 2015 tentunya, di dalam 2014 ini. Anda setuju dengan statement bahwa ini merupakan awal kehancuran dari Golkar jika memang tidak mendengar suara-suara ini? Saya tidak, gini. Jadi kekuatan Golkar itu adalah kemampuan dia untuk beradaptasi dengan situasi politik ya. Itu yang paling mampu. Dan dinamika di internal Partai Golkar itu luar biasa. Jadi saya pikir, dan satu hal, berbagai pendapat yang sangat ekstrim dan bervariasi itu pun akan ketemu dalam sebuah titik tengah konsensus ya. Dan itu sudah lama nih Partai Golkar, institusionalisasi konflik dan politiknya cukup baik. Cuman saya lihat bahwa yang terpenting di sini, ketika ada satu pihak yang mencoba untuk memaksakan kehendak, lalu kemudian membangun sebuah emosional ketimbang rasional politik, maka itu adalah memungkinkan terjadinya sebuah konsolidasi politik yang lebih besar. Nah, yang kita lihat bahwa sejauh mana bargaining position dari tiap-tiap kubu ini itu kemudian terrekonsiliasikan. Tapi saya melihat bahwa saya tidak sepakat juga kalau dikatakan adalah awal kehancuran. Tapi menurut saya, jika Partai Golkar tidak mendengar ya suara-suara publik atau arah angin politik yang kemudian itu dijadikan sebagai sebuah kekuatan adaptasi, guidance yang memang menjadi nature-nya Partai Golkar yang mampu mengikuti arah angin politik ya. Karena menurut saya pragmatisme politik Partai Golkar juga cukup kental. Itu yang membuat mereka selalu survive. Nanti yang menurut saya harus dihitung oleh para pemimpin Golkar saat ini. Oke, saya kutip ada pernyataan dari Abu Rizal Bakri yang mengatakan bahwa yang mendesak untuk mundur kan tidak punya hak suara. Dan juga desakan itu harus ada tanda tangan ketum dan sekjen untuk kemudian melakukan sebuah munas. Mas Nusron. Itu kan kalau dalam situasi normal. Ini kan Golkar dalam situasi tidak normal. Ini kan mekanisme rutin yang harus dipenuhi. Melaksanakan munas yang harus tanda tangan ketum sama sekjen itu kan kalau seandainya mereka tertib. Ini persoalannya adalah mekanisme tertib organisasi tidak dipenuhi.
Yang namanya Munas Golkar pada tahun 2009 yang mengangkat terpilihnya Abu Rizal Bakri menjadi ketua umum dan Idrus Marham sebagai sekjen, itu adalah tanggal 8 Oktober tahun 2014. Tahun 2009. Di dalam ADART bahwa yang namanya kepengurusan DPP itu 5 tahun. Kalau 5 tahun ya logikanya sebelum bulan tanggal 8 Oktober harus selesai. Jadi ini selesai ada tanda tangan ketua umum atau tidak ada tanda tangan ketua umum, dilaksanakan oleh ketua umum atau tidak dilaksanakan oleh ketua umum bersama sekjen, otomatis setelah tanggal 8 Oktober Golkar dalam kondisi vakum kekuasaan. Karena dalam kondisi vakum kekuasaan maka harus ada inisiatif oleh para kadernya untuk mengambil alih dan menyelamatkan pada kondisi partai tersebut. Oke, statement Abu Rizal berikutnya yang saya kutip adalah bahwa harus ada sebuah desakan dari DPD 1 dan 2 dan juga Ormas. Sejauh ini tidak ada. Bagaimana sebenarnya peta politik antara yang pro Prabowo dan pro Jokowi di kantung DPD 1 dan 2 dan juga Ormas? Desakan-desakan itu pasti ada. Cuma ada desakan-desakan yang disampaikan secara eksplisit langsung, ada yang tidak langsung. Dan semua itu pasti akan mengkristal. Saya yakin dengan opini bahkan dengan isu penonaktifan Waketum yaitu Pak Agung Laksono itu, saya pasti ada indikasi bahwa kekuatan untuk desakan itu sudah ada. Tetapi untuk membumi hanguskan itu maka Waketumnya dipecat atau dinonaktifkan. Saya yakin sudah ada. Dan saya yakin dengan penonaktifan itu kalau toh itu terjadi bukan akan memadam untuk tuntutan, tapi justru akan mempercepat tuntutan itu. Mempercepat justru? Mempercepat tuntutan dan akan mempercepat dan percepatan proses dan memperbesar dukungan untuk itu. Oke, silakan. Pertanyaan terbesar tapi adalah sejauh mana kemudian para elit-elit politik yang terpinggirkan ini, yang sekarang dipecat katakanlah oleh kepemimpinan ARB, itu mampu mengkonsolidasikan DPD-DPD yang ada sekarang di tingkat 1 maupun tingkat 2. Dan artinya itu menjadi lebih menarik. Kenapa? Karena itu sangat secara kuantitas sangat bisa dihitung ya. Jadi dan arahnya sekarang adalah sejauh mana kemudian opini di internal elit dan kader-kader Partai Golkar itu yang mana yang paling kuat. Ketika opini arahnya untuk meminta supaya terjadi munaslup dan ARB turun, lalu kemudian sejauh mana ini mampu meyakinkan seluruh kader yang ada. Tapi kalau saya lihat bahwa sejauh ini yang lebih menarik adalah ketika konsolidasi di koalisi merah putih nih, Prabowo Hatta, yang dimana di situ ARB, Golkar juga menjadi salah satu penopang yang sangat kuat. Ketika konsolidasi politik yang dibangun itu juga cukup tinggi, kita ketahui bahwa ini konteks di luar Golkar juga cukup berpengaruh terhadap dinamika yang terjadi di internal. Maka menurut saya itu juga akan menjadi sebuah momentum politik yang bisa digunakan oleh kelompok ARB untuk terus mempertahankan positioning mereka di internal Partai Golkar. Jadi kita ketahui agenda di luar kan ini ada MK, lalu kemudian setelah ini ada namanya Pansus Pilpres rencananya, saya juga tidak tahu tuh. Tapi kemudian ini mampu menjadi sebuah justifikasi untuk terus mengkonsolidasikan barisan kelompok ini di internal Partai Golkar. Oke, sebagai pengamat saya akan tanya menurut Anda arah anginnya kemana. Tapi kita sudah bergabung juga bersama kita dari sambungan telepon Pak Firman Subagio, Ketua DPP Partai Golkar. Selamat malam Pak Firman. Pak Firman Subagio, selamat malam. Selamat malam. Ya, Pak, di sini ada Mas Nusron Wahid dan juga pengamat politik Mas Oki. Saya ingin mencoba mencari lebih jauh informasi yang mengabarkan bahwa ada penonaktifan dari Agung Laksono. Sejauh yang Anda ketahui seperti apa kondisinya di internal saat ini, Pak Firman? Pak Firman? Ya. Silakan. Saya rasa tadi sudah saya sampaikan dalam statement saya yang telah ditayangkan. Halo, Pak Firman. Iya, ini suaranya agak relaynya panjang sekali nih. Baik, silakan saja Pak. Saya berikan Anda waktu untuk menjelaskan tanpa saya potong. Baik, Pak Firman, tolong kecilkan TV Anda, fokus saja pada pembicaraan di telepon, Pak Firman. Baik, saya akan kembali lagi ke Anda, Pak Firman. Nanti kita perbaiki sambungan telepon dengan Pak Firman Subagio. Baik, ada 2 kandidat yang digaungkan berpotensi untuk menggantikan Abu Rizal Bakri, ada MS Hidayat dan kemudian Agung Laksono. Bahkan kedua tokoh ini sudah menyiapkan tim pemenangan. Menurut Anda bahwa ini kayaknya arahnya akan benar gitu, mampu melengsarkan Abu Rizal? Sudah dibentuk tim pemenangan. Yang melengsarkan Pak Abu Rizal itu bukan Pak Agung Laksono maupun bukan Pak Hidayat, tapi alam.
Ini sebuah keniscayaan, memang sirkulasi alam menghendaki beliau untuk berhenti. Dan memang sudah saatnya berhenti, kenapa? Karena memang jabatannya selesai pada tanggal 8 Oktober. Kalau mengatakan bahwa harus ada desakan daripada DPD 1, itu kan kalau dalam kondisi belum sampai 5 tahun. Wong ini sudah sampai 5 tahun kok nunggu desakan. Memang alamiah ini. Jadi ini adalah bukan munas luar biasa, munas alamiah. Ditandatangani ketua umum atau enggak ditandatangani ketua umum, dilaksanakan tandatangani sekjen atau tidak tandatangani sekjen, ada desakan DPD 1 atau tidak ada desakan DPD 1, selama mencapai quorum, yaitu 2/3 dari peserta kongres, peserta munas. Dan peserta munas itu adalah DPD 2 dan DPD 1 serta organisasi-organisasi. Yang kira-kira jumlahnya sekali 510. Nah, kalau itu tercapai, insya Allah ya udah bisa dilaksanakan. Siapapun, atau Pak Agung Laksono pun bisa melaksanakan. Sekumpulan pengurus DPP pun bisa melaksanakan. Sekarang kalkulasi Anda berapa yang kemudian satu perahu dengan Anda untuk mendukung Jokowi JK? Insya Allah banyak sekali. Kenapa? Karena Golkar itu dilahirkan untuk melakukan demokratisasi dan stabilisasi politik di Indonesia ini. Golkar itu dilahirkan untuk partisipasi pembangunan. Golkar itu dilahirkan untuk membangun Republik Indonesia, bukan dalam rangka untuk ada di luar pemerintahan. Insya Allah Anda banyak sekali itu mencapai 2/3? Saya yakin bisa. Anda yakin bisa lebih dari itu. Hari ini statusnya? Insya Allah bisa. Oke, baik. Kita kembali bergabung dengan Pak Firman Subagio. Pak Firman, sudah bisa mendengar saya? Iya, iya. Baik, Pak, saya mau konfirmasi, benarkah hari ini rencananya akan ada pertemuan antara Abu Rizal Bakri dengan Agung Laksono, Pak? Pertama begini ya, saya ini terus terang sangat luar biasa saudara Nusron ini. Karena Nusron ini adalah salah satu aktivis yang sangat luar biasa tahun 97 yang ikut yang berkeinginan besar untuk ikut membubarkan Partai Golkar. Ini luar biasa. Membubarkan ya, Pak? Itu, saya ingin jelaskan bahwa kemarin memang ada rapat. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Umum. Ketua Umum mengundang pengurus-pengurus di DPP tertentu. Kebetulan saya tidak bisa hadir karena saya ikut di Lemhanas. Di mana Ketua Umum minta pertimbangan-pertimbangan terhadap langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka untuk mengambil tindakan-tindakan indisipliner dalam sebuah organisasi partai ini. Landasannya adalah di dalam Munas Rio yang lalu itu ada keputusan-keputusan yang diamanatkan kepada partai yang tentunya ini adalah sebuah keputusan yang harus ditindaklanjuti oleh pimpinan partai secara kolektif. Yaitu salah satunya agar musyawarah Partai Golkar tidak berbenturan dengan jadwal pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 yang berpotensi memecah belah perhatian dan mengganggu soliditas partai, dipandang perlu memperpanjang, sekali lagi perlu memperpanjang akhir masa jabatan pengurus hingga tahun 2015. Ini adalah rekomendasi partai, dan kemudian di dalam penutupan rekomendasi ini adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebutuhan Munas 8. Artinya bahwa ini harus dipertanggungjawabkan pengurus partai secara kolektif. Ya. Nah, oleh karena itu dengan adanya keinginan-keinginan, ada Munas dipercepat, ada Munas yang namanya macam-macam lah. Ini adalah merupakan satu pemikiran orang per orang yang tentunya tadi saya tegaskan, kalau memang ada keinginan-keinginan harus memenuhi mekanisme organisasi. Baik. Di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga itu juga ada ketentuan. Baik. Ya, tidak dimunafikan atau kita tidak mengharamkan adanya munas pejabat, tapi harus ada usulan 2/3 daripada pengurus daerah tingkat 1. Nah, sampai hari ini kita itu belum memenuhi tentang persyaratan itu. Itu loh. Baik, Pak Firman, jadi, ditahan dulu Pak Firman. Pak Firman, baik, ditahan dulu. Nanti Anda bisa lanjutkan keterangan Anda usai jeda berikut ini. Pemirsa, kami juga, saya meminta pendapat Anda ini bertolak belakang sekali dengan apa yang dikatakan oleh Pak Firman tadi. Pernyataan Anda, Mas Nusron, dan juga Mas Dimas Natika. Saya minta bagaimana kemudian baiknya demi masa depan Golkar, dan juga yang katakan bahwa suara Golkar adalah suara rakyat. Sesaat lagi pemirsa, kami lanjutkan dialog di Metro Highlights. Tetaplah bersama kami.
Baik, kita lanjutkan. Sebelum saya ke Pak Firman kembali, Mas Nusron tadi katakan yang mau membubarkan Partai Golkar. Loh, saya kan harusnya Golkar itu berterima kasih kepada saya dong. Saya dari aktivis yang dulunya anti Golkar menjadi pendukung Golkar, bahkan menjadi caleg terbanyak di Golkar. Dan setelah saya masuk Golkar, banyak sekali aktivis-aktivis kritis di Golkar masuk Golkar. Dan itu harusnya bagian dari recovery Partai Golkar pada tahun 1998 menuju sekarang dengan konsep Golkar paradigma baru. Tadi dikatakan juga belum 2/3 desakan ini. Ya, yang tahu kan kita, bukan Pak Firman. Kalau soal masalah berapa jumlahnya itu. Saya yakin nanti kalau jumlahnya banyak juga pasti akan ngikut semua. Tapi begini ya, apa yang disampaikan oleh Pak Firman tadi bahwa proses perpanjangan sampai 2015 itu dalam situasi kondisional. Baik. Kondisionalnya apa? Kalau Golkar terlibat dalam Pilpres, dikhawatirkan dari perpecahan. Kenapa? Karena keputusan Munas Golkar dan keputusan Rapim adalah di mana ketua umum itu akan dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden. Baik, ditahan di situ. Pak Firman, silakan ditanggapi. Dan juga Pak, ada informasi bahwa jika memang keadaan ini terus berlanjut, akan ada pihak-pihak yang akan menduduki kantor DPP Partai Golkar. Pak Firman. Ini kan tergantung tafsir dan tergantung tafsir dan tergantung daripada keinginan masing-masing, kepentingannya masing-masing. Oleh karena itulah yang saya inginkan sebagai pimpinan-pimpinan partai seperti Saudara Nusron yang konon katanya ikut membesarkan partai, ukurannya mana? Ini harus jelas, clear begitu. Jangan hanya ngomong saja. Sekarang ini yang bisa menjadi calon legislatif terpilih itu banyak masa punya konstituen. Saya punya konstituen, bukan orang yang Nusron pilih, saya tidak. Begitu loh. Ini jangan merasa sok hebat sendiri. Kemudian mengenai masalah hasil keputusan Rapimnas, ini tentunya sebagai pimpinan partai kalau merasa dia punya tanggung jawab, ayo duduk bersama dikonsolidasikan. Bagaimana jalan keluarnya? Jangan dibicarakan di luar sistem. Oke. Ini persoalannya. Ini kan akan merusak daripada Partai Golkar sendiri. Itulah terang saya terpaksa tadi karena saya ada acara keluarga ini, Pak. Baik, Pak Firman. Baik, terima kasih banyak. Saya lanjutkan dulu. Ya. Ini terpaksa saya harus menanggapi karena saya melihat statement-statementnya diluruskan. Baik, singkat saja Pak Firman, saya persilakan Anda singkat saja. Silakan meluruskan apa yang perlu Anda konfirmasi di sini. Statement-statement ini kalau nggak diluruskan, nanti dikesankan pimpinan sekarang ini tidak benar. Padahal ini kan tanggung jawab secara kolektif gitu loh. Sedangkan di sisi lain Ketua Umum kemarin sudah mengundang ketua-ketua tertentu yang memang sesuai dengan bidangnya, ketua organisasi pemenang diminta pendapat dan pandangan dan saran. Kemudian dari hasil keputusan rapat diminta Ketua Umum membicarakan 4 mata bersama Pak Wakil Ketua Umum yang akan insya Allah akan dilaksanakan tadi siang mungkin hari ini. Untuk diambil keputusan ini yang tentunya sebelum mereka itu hadir di publik seperti sekarang ini, tanya dulu ke dalam kalau merasa masih menjadi orang Golkar begitu loh. Baik Pak Firman, baik, terima kasih atas statement dan juga klarifikasi Anda. Saya akan ke Mas Dimas, ini mulai panas ini. Terakhir closing statement dari Anda, bagaimana kemudian kita juga masyarakat akan terus memantau bagaimana jalannya transisi yang terjadi di Partai Golkar ini? Ya kalau menurut saya sekali lagi untuk pertama-tama adalah kita harus lihat attitude-nya dari atau kemungkinan perilaku politik dari pemimpin Golkar saat ini, ARB. Artinya sejauh mana dia kemudian melihat bahwa peluang-peluang politik yang ada sekarang untuk kepentingan Golkar itu akan yang paling memungkinkan untuk diambil dan paling menguntungkan bagi Golkar untuk diambil. Itu satu. Yang kedua bahwa... Menurut Anda yang paling memungkinkan dan paling menguntungkan adalah langkah apa? Situasinya begini, bahwa memang Partai Golkar dalam posisi secara formal mendukung pasangan nomor 1 selama ini. Dan itu cukup menyulitkan mereka. Sehingga dalam posisi politik secara objektif menurut analisis saya, yang perlu dibangun adalah exit strategi jika mereka hendak mendukung pasangan yang kemudian dipilih oleh rakyat memimpin Indonesia. Karena memang nature-nya Golkar itu adalah ikut dalam proses pembangunan, pemerintahan. Baik. Itu satu. Yang kedua kemudian adalah sejauh mana... Saya harus closing. Terakhir adalah bahwa ARB ini adalah memang masa-masa penutupnya dan kemudian Partai Golkar sekarang mempersiapkan siapa pemimpin yang akan menggantikan ARB ke depan. Baik. Nah, kontestasi politik dengan berbagai isu yang berseliweran itu menjadi sebuah dinamika politik yang menarik ke depan. Kita lihat bagaimana dinamika politik yang terjadi di tubuh Partai Golkar, Mas Nusron, Mas Dimas Oki dan juga Pak Firman. Sebelumnya ada juga Pak Hadrianto Tohari. Terima kasih.